Mas Saiful, kali ini kita mau lihat data-data seputar dampak dari capres, cawapres gitu ya, mungkin capres kali ya, yang kalau misalnya dipilih oleh PDIP gitu, nah terus ada nggak sih dampaknya terhadap suara PDIP atau elektabilitas PDIP sebagai partai gitu? Apakah orang jadi akan memilih atau jadi akan tidak memilih PDIP kalau mereka memajukan nama tertentu di dalam Pilpres 2024 mendatang? Itu pertanyaan yang penting ya bagi PDIP sendiri. Kenapa sih mau diskusi PDIP gitu ya? Tadi karena adalah PDIP punya beberapa opsi untuk pencalonan presiden. Karena mereka ini ya nyampe threshold, jadi mereka bisa maju sendiri, mereka bisa berkoalisi. Dia punya kader yang didiskusikan, kader yang berbeda-beda gitu ya, yang didiskusikan kemungkinan akan menjadi calon presiden di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah PDI Perjuangan di dua pemilu terakhir partai dengan perolehan suara terbanyak gitu ya. Dan pertanyaan teoritisnya adalah pengaruh dari calon ekor jas gitu ya, efek ekor jas. Biasanya kalau ada tokohnya yang bagus, maka partai yang mencalonkan orang yang bagus tersebut juga akan tertarik, terangkat gitu ya, terangkat. Sebaliknya kalau mencalonkan yang buruk, tidak bisa ngangkat atau bahkan negatif terhadap partai tersebut. Nah, karena itu pilihan terhadap calon menjadi strategis untuk pilihan terhadap partai sendiri. Terutama dalam hal ini partai yang lain juga berlaku, tapi kali ini kita mendiskusikan untuk PDIP. Karena apa? Karena tadi di PDI Perjuangan ada beberapa opsi kemungkinan akan menyalonkan siapa. Kalau di Gerindra misalnya kan udah definitif gitu ya. Mungkin di partai yang lain seperti Golkar kan tidak ada tokoh lain di Golkar yang bersaing sama siapa namanya ketuanya Erlangga Hartarto dan seterusnya. Partai yang lain juga demikian. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, apa efek dari calon presiden terhadap PDIP, kita punya studi yang kita sebut studi eksperimental gitu ya, untuk melihat hubungan kausal antara calon dengan pilihan terhadap partai. Nah, untuk melihat hubungan kausal tersebut, pertama-tama kita membuat mengobservasi sebagai kontrolnya, nanti dibandingkan dengan kontrol ini gitu ya. Pertama adalah kita hanya mengandaikan PDIP lawan yang lainnya, partai yang lain nggak disebut kan ya di situ ya. Makanya kemudian di dalam pertanyaan kalau diadakan pemilu sekarang, apakah Anda akan memilih PDIP atau memilih partai yang lain? Gitu loh. Jawabnya iya atau tidak. Yang mengatakan iya 28%, yang mengatakan tidak itu 43%, yang mengatakan tidak tahu 29%. Ini sebagai kontrolnya. Nanti kita masukkan treatmentnya itu nama-nama calon presiden. Hasilnya sama dengan ini atau lebih baik atau lebih buruk untuk PDI Perjuangan. Kita masukkan treatment pertama itu adalah Mbak Puan sebagai treatment. Itu kalau tanpa Mbak Puan netral saja tanpa nama itu PDIP dapat 28. Kalau dimasukkan Mbak Puan dari 25. Menurun sedikit gitu ya. Menurun sedikit. Nah, sekarang jadi Mbak Puan tidak meningkatkan elektabilitas PDIP kalau dia dicalonkan gitu. Minimal hanya stabil saja, kurang sedikit. Kalau dimasukkan Ganjar, naik cukup tajam. Itu. Intinya bukan soal persennya, Ganjar memperkuat PDIP secara signifikan. Persisnya gitu ya. Yang tanpa Ganjar tadi itu hanya 28, kalau dimasukkan Ganjar jadi 43. Naik sekitar berapa itu? Sekitar 15%. Memang likeable banget nih ya, Pak Ganjar nih. Bisa narik dia, bisa membantu PDI Perjuangan, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang dinaikkan Anies? Anies juga lumayan, punya efek juga ya. Punya efek. Jadi karena juga mungkin biasanya kan kemungkinannya cukup banyak, mungkin yang mendukung Pak Anies tuh bukan pendukung PDIP. Jadi pada saat Pak Anies masuk situ, mau jadi ini ikut gitu ya. Wah, PDIP ini menjago mencalonkan jagoan kita, kira-kira begitu. Jadinya bisa naik. Artinya apa? Artinya Anies juga punya kontribusi positif walaupun tidak sekuat Ganjar. Nah, berikutnya kita Prabowo juga lumayan, menaikkan gitu ya,
36 daripada 26 10%. Kalau Anies tadi 12%, kalau Ganjar sekitar 15%. Kira-kira kayak begitu urutannya kan ya. Iya. Nah, jadi kalau dilihat ini gitu ya, hasil efek terhadap PDI Perjuangan, yang paling bagus adalah Ganjar gitu ya. Dia punya pengaruh sekitar 0,147 itu 15%, kurang lebih kayak gitu kan ya. Anies Baswedan 9,9% efeknya. Prabowo 8%, sementara Puan Maharani negatif gitu ya. Kalau melihat efek dari calon terhadap PDI Perjuangan dan ada keinginan untuk menjaga suara PDI Perjuangan, maka Mbak Puan tidak bisa diharapkan untuk itu, gitu loh kan ya. Yang bisa diharapkan untuk itu adalah 3 calon ini, bisa Prabowo, bisa Anies, bisa Ganjar. Tapi kalau dilihat inginnya adalah kader sendiri yang menjadi presiden dan juga memperkuat partai politik, maka Ganjar adalah pilihan terbaik untuk PDI Perjuangan bagi PDIP sendiri untuk tetap menjadi partai terbesar dengan suara dukungan paling banyak dibanding partai-partai yang lain. Ternyata di samping dia punya presiden sendiri. Iya, dulu maksudnya banyak yang mungkin menduga bahwa pendukung-pendukungnya Pak Ganjar ya dari PDIP juga. Tapi kalau melihat ini sebenarnya enggak ya, karena dia cukup menaikkan jauh justru dari nggak cukup PDIP. Kalau hanya PDIP, suara Pak Ganjar itu tidak akan lebih dari 20%. Iya, iya. Ya. Ganjar ini bisa menarik pemilih dari gerbong lain. Sementara bisa dari Golkar udah 40% ya, iya. 38-40% kira-kira kalau ditandingin sama nama-nama yang udah menyeruak gitu ya. Iya. Jadi semua, Anies juga sama. Anies tidak cukup hanya dari pemilih PKS dan Demokrat. Prabowo juga sama, tidak cukup. Itu signifikan dan tidak mengancam PDI Perjuangan setidak-tidaknya, minimal itu. Nah, kalau Mbak Puan itu agak mengancam terhadap PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, orang yang udah ada di PDI Perjuangan pun itu bisa pergi. Kalau Mbak Puan dipaksakan menjadi calon. Itu fakta temuan kita dari eksperimen ini kan. Bukan cuma dia nggak menambahkan, tapi juga yang udah milih PDIP jadi nggak milih lah. Nggak milih PDIP karena salah dalam memilih atau memutuskan calon presiden dari PDI Perjuangan. Lagi-lagi dengan data ini nih, kalau ada orang-orang PDIP yang nonton, harusnya cukup clear ya. Cukup clear. Kecuali memang targetnya untuk partai maupun untuk calon presiden. Kecuali targetnya nggak mau menang ya kan. Dan itu tidak ada dalam buku kita yang belajar politik. Oh gitu ya. Target nggak menang. Orang pemilih targetnya nggak perlu menang gitu, nggak bisa ya. Bukan nggak bisa, nggak rasional, gitu ya tadinya. Oke. Ya udah, tapi karena ini demokrasi, jadi tenang aja teman-teman PDIP, tetap bebas kok kalau mau nyalonin Bu Puan juga ya. Cuma ini kita masukan aja data analisis. Iya, ini hanya advice ya, saran. Advice, input. Hanya analisis kita, mau didengar mau tidak bukan urusan kita, kira-kira begitu. Insights aja ya ini. Jadi ini temuan dari surveinya seperti ini, tapi lagi-lagi dalam demokrasi. Dengan studi ilmiah yang eksperimental seperti ini jarang dilakukan oleh lembaga apapun, cuma kita yang melakukan eksperimen seperti ini kan ya. Iya. Nah, dari data-data ini sebenarnya kira-kira insight-nya seperti itu tadi yang udah kita bahas ya. Tapi lagi-lagi dalam demokrasi ya tetap semuanya punya kebebasan untuk menentukan pada akhirnya